child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. And man will live forevermore because of Christmas Day. Selamat datang di dalam acara perayaan Natal keluarga besar guru, staf dan pegawai PKMI-an Pancur Batu. Shalom bagi setiap kita. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersatu sejenak. Angkatlah kepalamu hai pintu-pintu gerbang, dan terangkanlah kamu hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami dan atas penyertaan Tuhan bagi setiap kami. Pimpinlah kami dalam ibadah kami hari ini, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengangkat pujian di hadapan Tuhan. Hai, mari berhimpun dan bersaudara. Kita akan masuk pada votum Natal kita. Ibadah ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan semesta alam, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih, oleh karena rahmat-Mu yang besar dan melimpah dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terlebih saat ini di dalam kami merayakan Natal keluarga besar YPGMI Pancur Batu. Kami memohon perkenanan-Mu atas ibadah dan seluruh rangkaian acara kami saat ini. Biarlah semuanya ada di dalam kendali serta pimpinan-Mu saja. Urapi para hamba-Mu yang melayani, demikian juga dengan seluruh umat-Mu
yang mengikuti ibadah dan perayaan Natal malam hari ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Hai dunia, gembira. Kita akan menyaksikan liturgi dari guru-guru TK. Mika 5 ayat 1-3. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya, mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Yesaya 9 ayat 1-2. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagikan jarahan. Yesaya 9 ayat 3-4. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Yesaya 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Lukas 1 ayat 26-29. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata,
hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Lukas 1 ayat 30 sampai 33, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lukas 2 ayat 1-5. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wakil negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Lukas 2 ayat 6-9. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 14. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Kami dari TK Metodis An mengucapkan Selamat Hari Natal, Merry Christmas, Cuni Sentam Violet. Marilah kita bernyanyi, biarlah untuk kami, dia masih dekat.
Akankah Natal seperti dulu lagi, di mana orang-orang pada sibuk dengan berbagai-bagai kegiatan, berbagai-bagai penampilan? Nyanyian Natal bergema di setiap tempat. Ornamen Natal menghiasi dunia ini. Akankah Natal seperti dulu lagi, di mana anak-anak bernyanyi ceria, penuh sukacita, dan para orang tua sibuk dengan berbagai-bagai persiapan menyambut Dia yang akan datang? Akankah Natal seperti dulu lagi? Wahai dunia dilanda corona, masih adakah sukacita di hatimu? Natal telah tiba, masih adakah senyum di wajahmu? Kesulitan hidup merampas sukacitamu. Kesusahan hidup mencoba mengganti sukacita di hatimu. Akankah engkau berdiam diri dan merelakan semuanya? Bangunlah hai dunia, terjagalah wahai manusia. Meskipun aku tidak ada bersama engkau, aku tidak ada besertamu, hadir di sampingmu, tapi percayalah, Tuhan ada bersamamu. Kita berjibaku menghadapi kesulitan ini. Korban sudah banyak berjatuhan. Duka dan tangis air mata telah banyak tercurahkan. Sampai kapan? Sampai kapankah ini berakhir? Belum sembuh luka yang satu, sudah tumbuh luka yang lain. Belum berakhir tangis yang satu, sudah bertambah tangis yang lain. Wahai Indonesiaku, tetaplah kuat karena Dia mengasihimu. Tetaplah percaya, Dia besertamu. Janganlah sedih, wahai gereja, jika engkau tidak dihiasi seperti dulu lagi. Jangan berkecil hati, wahai gereja, jika gedungmu tidak didatangi seperti dulu lagi. Bukan karena kami menolak untuk mendatangimu, bukan karena kami takut untuk menghampirimu, tetapi biarlah sekarang seperti ini, supaya rasa rindu ini semakin bertambah, dan kelak jika aku kembali datang kepadamu, betapa harunya hari itu. Akan kuluapkan rindu yang selama ini menyesak di dada. Gedung gerejaku, tunggu aku kembali. Aku pasti datang. Wahai Metodis Pancur Batu, tempat Tuhan memakaiku. Di sini ada duka, di sini ada suka, menjadi sesuatu yang indah dalam hidupku. Natal tahun ini berbeda karena aku tidak bersamamu. Aku tidak bisa berkumpul dengan rekan-rekanku menikmati indahnya Natal tahun ini. Izinkan tahun ini aku menikmati, aku merayakan Natal bersama keluargaku. Tapi ingat, Metodis, engkau akan selalu hadir di hati. Jangan takut, wahai Metodis, Tuhan mengasihimu. Sekalipun badai menghantammu, kerikil tajam menghantam kakimu, engkau tidak akan ditinggalkan. Jadilah lebih baik. Izinkan orang-orang tersenyum ketika mengingat namamu, wahai Metodis. Oh Tuhan, lihatlah derita kami, dengarlah seruan kami, lihatlah penderitaan kami,
rasa kecewa kami. Lepaskan kebencian dari hati kami yang menimbulkan murka kepada Tuhan. Ampuni kami, maafkan kami, kasihanilah kami ya Tuhan. Pulihkan hati kami. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi Malam Kudus Sunyi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara setiap hati dan pikiran kita sekalian, dan kuat kuasa Roh Kudus kiranya menolong dan memampukan kita di dalam mendengarkan, memikirkan setiap kebenaran yang diberitakan di dalam Kristus Yesus Tuhan yang hidup. Amin. Salam bagi kita sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertama sekali saya mengucapkan selamat Natal bagi kita sekalian. Bersyukur malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kembali merayakan Natal, sekalipun melalui media online. Namun kiranya keterbatasan, kekurangan media yang kita gunakan tidak mengurangi sukacita dan damai Natal dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan Natal bagi kita malam hari ini tertulis dalam Matius pasal 1 ayat 23. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Tema renungan kita malam hari ini, Bapak Ibu, God with us.
Allah menyertai kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran, ketakutan, keraguan, kebimbangan dalam kehidupannya. Tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah mengalami hal itu. Kenapa? Ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan itu merupakan akibat dari manusia berdosa di hadapan Allah. Dosa itu mendatangkan ketakutan dalam kehidupan manusia. Dosa mendatangkan kekhawatiran, kebimbangan, ketakutan bagi kehidupan manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan tidak ada satu orang manusia pun yang luput dari dosa. Jikalau semua manusia berdosa, semua orang, baik yang berpendidikan maupun yang tidak berpendidikan, baik yang di desa maupun di kota, adalah orang berdosa, maka setiap orang itu pasti pernah mengalami ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, bahkan tantangan pergumulan dalam kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, demikian dalam momen Natal tahun ini. Tentu suasana nuansa Natal tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hampir 1 tahun kita mengalami masa-masa sulit oleh karena pandemi COVID-19. Namun Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita berjuang untuk terus meyakini, mempercayai bahwasanya Tuhan tetap berkuasa atas situasi pandemi COVID-19 sekarang ini. Tuhan berkuasa bukan hanya dalam kitab suci Alkitab, tapi Dia berkuasa dalam kehidupanmu yang nyata. Sebab Tuhan jauh lebih besar daripada ketakutan yang kita alami karena pandemi ini. Tuhan jauh lebih besar dan berkuasa atas kondisi kita, sekalipun kita dalam keadaan kelemahan tubuh dan sakit secara jasmani. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah menyertai kita. Kata Immanuel dalam kitab suci Alkitab tertulis ada 3 kali. Yang pertama dalam Yesaya 7 ayat 14, yang kedua Yesaya 8 ayat 8, dan yang ketiga Matius 1 ayat 23. Dan Matius 1 ayat 23 ini merupakan penggenapan dari apa yang tertulis dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika God with us, jika Allah menyertai kita, kenapa rupanya? Seberapa pentingkah penyertaan Allah itu dalam kehidupan kita? Yesaya pasal 7 ayat 14 itu berada pada konteks ketika itu Raja Yehuda, Raja Ahaz dan seluruh bangsa Yehuda berada dalam kondisi ketakutan. Yesaya pasal 7 ayat 14 dikatakan dalam firman Tuhan, Bapak Ibu, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi Raja Ahaz ketika itu dalam kondisi ketakutan, kekhawatiran. Kenapa? Karena bangsa Israel dan bangsa Aram, mereka ini hendak datang dan menyerbu kota Yerusalem ketika itu. Raja Ahaz sadar betul, Raja Ahaz memahami betul bahwasanya kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi serangan itu. Pasukannya tidak mampu mengalahkan pasukan Israel dan pasukan Aram ketika itu. Dia dalam kondisi ketakutan, keraguan, kebimbangan, dan tidak tahu harus berbuat apa. Dan dalam kondisi ketakutan itu muncullah, datanglah firman Tuhan ini melalui Nabi Yesaya. Bapak Ibu, demikian dalam konteks kita sekarang. Maka jika Allah menyertai kita, maka lenyaplah ketakutan kita. Ini yang pertama. Jika Allah bersama kita,
Lenyaplah kebimbangan, kekhawatiran kita. Bapak Ibu, apapun yang menjadi kekhawatiran, kebimbangan dalam kehidupanmu, ketika Allah bersamamu, menyertaimu, ada dalam kehidupanmu, lenyaplah ketakutan itu. Sebab Allah lebih besar daripada ketakutan itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Allah menyertai kita, demikian juga dalam konteks perikop ini, ketika itu Yusuf dalam ketakutan, dalam kebimbangan, kekhawatiran, apa yang harus ia lakukan? Menyikapi kehamilan tunangannya Maria. Dan firman Tuhan itu datang menghampiri dia dengan berkata, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jadi dari 3 konteks yang kita lihat Bapak Ibu. Yang pertama, Yesaya 7 ayat 14. Ketika bangsa Yehuda dalam ketakutan, Raja Ahaz dalam kekhawatiran, bangsa Yehuda dalam kebimbangan. Ketika Yusuf dalam konteks Matius 1 ayat 23 ini juga dalam kebimbangan, dalam ketakutan ketika ia mengetahui Maria sedang hamil. Dan dalam konteks sekarang, kita pun mengalami kekhawatiran, ketakutan akan sakit, penyakit, kondisi, pergumulan, masa sulit yang kita hadapi sekarang ini. Bahkan ketakutan terbesar kita adalah karena kita berdosa di hadapan Allah. Bapak Ibu, jika Allah menyertai kita, jika God with us, maka seharusnya lenyaplah ketakutan kita karena masa sulit ini. Lenyaplah ketakutan kita karena sakit penyakit yang kita hadapi. Lenyaplah ketakutan kita karena dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab Allah menyertai kita. Ketakutan apa yang terbesar yang kita alami sekarang dalam kehidupan kita? Ingat baik-baik, Tuhan berkuasa. Tidak hanya dalam Alkitab, tidak hanya diceritakan dalam Alkitab, tapi Tuhan berkuasa dalam kehidupan yang nyata. Poin kedua Bapak Ibu, jika Allah menyertai kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu tanda Ia peduli dan mengasihi kita. Jika Allah menyertai kita, itu tanda dan pedulinya Allah kepada kita. Itu bukti bahwa Allah mengasihi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Natal bukanlah bicara tentang pohon terang ini saja. Natal tidaklah bicara tentang hiasan pernak-pernik, bola lampu-lampion saja. Tapi Natal yang sesungguhnya, hakikat Natal pada dasarnya adalah bicara tentang peristiwa ilahi, di mana Tuhan Allah menjadi manusia, di mana firman menjadi daging, di mana Allah berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Itulah Natal. Maka Bapak Ibu, sekalipun mungkin roti tahun baru belum sampai di rumah kita karena kesulitan-kesulitan di zaman sekarang ini, sekalipun mungkin baju baru kita pun tidak seperti tahun lalu, jangan berkecil hati Bapak Ibu. Karena apa? Karena Natal bicara tentang Tuhan datang kepada kita, Tuhan mencari kita, Tuhan menjelma menjadi manusia. Inilah hakikat Natal. Maka ketika Natal itu terjadi dalam diri setiap orang, maka Natal itu akan menjadi peristiwa yang mendatangkan perubahan. Natal yang sejati adalah Natal yang mengubahkan setiap hati yang merayakannya. Perhatikan Bapak Ibu, ketika gembala-gembala di padang merayakan Natal, ketika firman Tuhan berkata kepada mereka, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Gembala-gembala tidak sibuk bentuk panitia, tidak sibuk cari baju baru. Tapi ketika firman itu datang kepada mereka, Yesus lahir di Bethlehem, di tanah Yudea. Seketika itu para gembala datang menghampiri Bethlehem dan bertemu dengan Yesus. Fokus Natal
bukan pada seremonial, tapi fokus Natal pada spiritual. Bertemu dengan Yesus. Inilah yang harus kita alami dalam momen Natal tahun ini. Allah sangat mengasihi kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, untuk melayani, untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Bapak Ibu, kiranya Natal tahun ini, Immanuel, God with us, kita semakin merasakan kasih Allah. Biarlah kita mengalami pembaharuan, perubahan. Natal kita tidak hanya berubah secara pelaksanaannya, tapi Natal hari ini mengubahkan kehidupan kita. Karena apa? Yesus yang datang itu tidak lagi di kandang domba, kandang ternak, tidak lagi di tanah Yudea, tapi Dia datang bagi kita pribadi lepas pribadi. Natal akan mendatangkan perubahan ketika kita mengalami peristiwa Natal itu. Ingat orang-orang Majus dari timur nun jauh di sana, mereka bertemu dengan Yesus di Bethlehem di tanah Yudea. Demikian dengan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika Allah menyertai kita, itu tanda bukti Ia peduli dan mengasihi kita. Bapak Ibu, tidak ada kasih yang lebih besar dibanding kasih Yesus kepada kita. Sebesar-besarnya kasih orang tua kepada anaknya, sebesar-besarnya kasih suami kepada istri, kasih Yesus jauh lebih besar. Demikianlah kiranya kita mengimani, merasakan peristiwa Natal, bukan hanya merasakan nuansa Natal melalui pohon terang, nuansa Natal melalui lagu-lagu Natal, tapi kita mengalami peristiwa Natal. Yesus hadir dalam hidup kita, hadir dalam keluarga kita, hadir dalam pekerjaan, dan hadir di tengah-tengah sekolah kita. Maka percayalah, kalau Yesus hadir dalam keluarga kita, Yesus hadir dalam pekerjaan kita, Yesus hadir dalam sekolah kita, perubahan akan terjadi. Terpujilah Tuhan. God with us. Allah menjadi manusia. Jika Allah menyertai kita, lenyaplah ketakutan kita. Jika Allah menyertai kita, itu tanda Ia peduli dan mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Engkau berkati dan sempurnakan apa yang hamba-Mu sampaikan. Demikian Bapak Ibu yang mengikuti kebaktian Natal ini, Tuhan melawat setiap mereka satu persatu. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri acara perayaan Natal saat hari ini. Mari kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Selamat datang Yesus Tuhan. Kita akan mengakhiri kebaktian Natal kita malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Kepadamu kami bersyukur dan berterima kasih, kepadamu Tuhan Allah sumber kehidupan kami. Terpujilah Engkau sebab kasih karunia-Mu melimpah bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terkhusus malam hari ini Engkau Tuhan memberkati, menyertai serangkaian kebaktian Natal kami dari awal,
pertengahan hingga berakhirnya sampai sekarang. Bahkan terpujilah Engkau atas firman-Mu yang boleh diperdengarkan kepada kami. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau memberkati, menyertai, bahkan upaya daya yang dilakukan menghadapi masa pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini. Kami mohon Tuhan campur tangan, terkhusus untuk pengadaan dan distribusi vaksin ke tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati. Pemimpin kami, bangsa ini dalam tangan-Mu kami serahkan ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat gereja-gereja Tuhan dimanapun berada. Mereka yang merayakan Natal, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Bahkan buat sekolah kami, Metodis Antioquia Pancur Batu, kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, mulai dari pengurus yayasan, pimpinan perguruan, kepala sekolah, guru, staf pegawai, bahkan siswa-siswi kami. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan mereka. Terkhusus buat pimpinan perguruan kami, Bapak Stefanus Wong, yang dalam keadaan kelemahan tubuh terbaring di rumah sekarang ini. Kami menyerahkan beliau ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan menolongnya, memberkati pemulihannya. Upaya medis yang dilakukan kepadanya biarlah membuahkan hasil, mendatangkan kebaikan bagi kehidupannya. Orang-orang yang peduli, merawat, memperhatikan pemulihan Pak Wong, keluarganya, Tuhan memberkati mereka satu persatu. Terima kasih Bapa yang baik, berakhirlah kebaktian kami malam hari ini. Sekalipun kebaktian ini berakhir, kami percaya kasih setia janji firman Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kami. Inilah yang membuat kami terus bersemangat dan terus bergairah untuk kami hidup seturut dengan kehendak Allah. Terpujilah Dikau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Maka anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian mulai malam ini, esok hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Bapa, terima kasih.
hidupku berkenan padamu. Sebab tanpa akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Lahir di hatiku
dari unit SMP Metodis An Pancur Batu mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari unit SMA. Hadirnya Kristus ke dunia.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus. Inilah saat yang dinanti-nantikan, yaitu Lucky Draw. Di sini panitia sudah menyediakan banyak hadiah-hadiah yang akan dibawa pulang oleh Bapak Ibu. Walaupun ibadah kita ini secara online, tetapi kita tidak ketinggalan oleh Lucky Draw, ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu di sini dalam pencabutan nama untuk hadiah Lucky Draw, kita tidak lakukan dengan kecurangan Bapak Ibu ya. Jadi kita boleh melihat bahwa di sini sudah ada saksi-saksi ya Bapak Ibu. Kita boleh melihat bahwa kita mengundang dari pengurus yayasan, bahkan dari setiap kepala-kepala sekolah juga kita undang. Dan juga ada di sini pengurus yayasan yang juga hadir khusus untuk pencabutan yang mendapatkan hadiah Lucky Draw. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mari kita ikuti video ini sehingga sampai berakhir nanti Bapak Ibu bisa mengetahui siapa saja yang akan mendapatkan hadiah tersebut. Maka dengan itu, untuk pencabutan nomor dalam Lucky Draw, kita akan nanti memanggil beberapa orang yang ada di sini untuk mencabut nomor ini, dan hadiah itu bisa dibawa pulang oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu masuk ke sekolah. Baik, kita akan memulai Lucky Draw ini bersama-sama untuk menghemat waktu kita. Bapak Ibu boleh melihat ini sudah berisi seluruh nama-nama staf pegawai, bahkan kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu di sini siapapun bisa memperoleh hadiah ini. Bahkan saya sendiri juga bisa memperoleh, ya Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tidak ada kecurangan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, kita akan memulai dengan pencabutan 3 nomor yang pertama, yaitu untuk hadiah baju batik yang dipersembahkan oleh pengurus yayasan kita, Ibu Xiaoqin ya. Bapak Ibu, kita akan langsung memanggil pencabutan nomor pertama ya, 3 nomor langsung, yaitu oleh Bapak Kepala Sekolah SMA, Bapak Silalahi. Kami persilakan. Kita akan melihat 3 nomor yang dicabut, siapakah yang mendapatkannya. Ya, Bapak Ibu ya. Boleh dibacakan langsung Pak Silalahi 3 nomor ini biar diketahui oleh para pemirsa yang ada di rumah. Ya, yang pertama David Ronald Gumbang Tobing. Iya, ternyata Bapak David mendapatkan batik yang pertama. Yang kedua, jangan pulang kampung dulu Pak David, ambil oleh-olehnya. Ibu Theodora Sembiring. Iya, Ibu Theodora Sembiring ya, untuk batik yang kedua. Kita lihat yang ketiga, siapa yang mendapatkannya? Ibu Siti Fatima. Iya, Ibu Siti Fatima ya, untuk hadiah batik ketiga. Ya, selamat buat Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Silalahi. Oke, Bapak Ibu, itu tadi 3 yang beruntung mendapatkan hadiah Lucky Draw berupa baju batik. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan langsung memanggil kembali ya untuk pencabut nomor Lucky Draw yang selanjutnya kepada Ibu Xiaoqin sebagai pengurus yayasan. Kita akan mencabut untuk 3 nomor ya. Nomor yang pertama ya, kita akan mencabut untuk hadiah termos Bapak Ibu ya, termos ya. Ya, termos ini sangat cantik ya, berisi untuk isi air mineral. Ya, kemudian yang kedua ini saja ya Bapak Ibu ya. Ini apa namanya ini? Tampa ya. Nah, ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga ada ini loh Bapak ya, tong sampah ya, bisa dipakai di rumah untuk membuang sampah ya, tong sampah ajaib ya. Oke, silakan Ibu Xiaoqin, kita kocok dulu ya. Oke, yang pertama dulu, yang pertama. Oke, yang pertama ini untuk botol ya. Ya, kita akan melihat nomor undian yang pertama, siapakah yang beruntung untuk mendapatkan sebuah botol minuman. Ibu Lili Huang. Iya, ternyata yang mendapatkan botol Ibu Lili Huang. Selamat untuk Ibu Lili Huang yang sudah mendapatkan sebuah botol minuman yang cantik. Liana. Yang kedua adalah Ibu Liana atau Ibu Aling ya. Selamat untuk Ibu Aling. Yang ketiga untuk tong sampah, Tika Natalia Barus. Siapa Bu? Tika. Ya, Miss Tika dari SD Plus. Selamat buat Miss Tika ya.
Itulah 3 nama yang beruntung. Terima kasih untuk Ibu Xiaoqin. Ya, baik Bapak Ibu, kita masih akan terus melanjutkan pengambilan nomor undian. Yang selanjutnya kita akan memanggil pengurus yayasan Ibu Lili untuk mencabut nomor undian, dan Bapak Ibu bisa segera membawa pulang hadiah. Kita akan mencabut 3 nomor untuk mendapatkan hadiah payung, teflon, dan jam dinding yang begitu cantik ya. Kita akan mencabut 3 nomor. Silakan Ibu Lili. Langsung 3. Agak dikacau Bu Lili. Mungkin Ibu Lili bisa dapat. Payung ini ya. Untuk payung ya, untuk payung. Stefanus Purba. Oke, yang mendapatkan payung Bapak Stefanus Purba. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan teflon ya. Mini. Anita Brutarigan. Denny ya Bu? Denny Anita. Oh ya, Denny Anita Borutarigan. Selamat ya Ibu Denny, pasti sangat bahagia untuk memasak di rumah ya. Ini sekali 2 Bapak Ibu ya. Selanjutnya, yang mungkin jamnya sudah rusak ya, mungkin. Siapa Pak? Mustafa. Iya, yang mendapatkan adalah Mustafa. Selamat buat Pak Mustafa ya, yang sudah mendapatkan jam dinding ya. Baik Bapak Ibu, kita akan terus melanjutkan karena masih ada beberapa hadiah lagi yang utama yang belum dibawa pulang ya. Kita akan memanggil kembali pencabut nomor selanjutnya, yaitu kepada Ibu Afang. Kami persilakan. Mungkin saya mau berdoa terlebih dahulu ya, supaya mendapatkan hadiah ya. Ini hadiahnya apa Pak? Yang pertama hadiahnya adalah ini ya, gosoan Bapak Ibu ya. Sekali 2. Ya, gosoan. 2 ini ya. Gosoan aluminium cover ya Bapak Ibu. Ini untuk oven ya. Jadi pertama yang mana ini? Yang pertama adalah setrika, kemudian oven ya, yang berukuran 20 cm. Jadi Ibu dicabut 2 nomor ya. Bapak Ibu berdoa di rumah, siapakah yang mendapatkannya? 2 nomor saja. Oke, kita lihat yang pertama untuk mendapatkan setrika. Okrida Gultom. Wah ya, ternyata yang mendapatkan adalah Ibu Okrida Gultom. Selamat buat Bu Okrida Gultom yang mungkin setrikanya sudah rusak ya. Yang kedua, Ilham. Iya, yang kedua untuk mendapatkan oven Ilham ya, dari Office Boy ya. Selamat buat Ilham, dan kemudian untuk siapa lagi Pak di? Ibu Okrida Gultom ya. Terima kasih Ibu Afang. Ya Bapak Ibu boleh nanti segera mengklaim hadiahnya Bapak Ibu ya. Maka Bapak Ibu harus terus menonton sampai penghujung acara kita ini berakhir. Ya, kita masih ada 3 hadiah lagi yang terakhir Bapak Ibu ya. 3 hadiah lagi. Sepertinya yang di sini yang menonton kayaknya belum membawa pulang hadiah ya. Oke. 3 hadiah ini, yang pertama kita akan membagikan ini apa namanya Pak? Steam pot ya. Ini untuk steam ikan, steam daging boleh Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah Miyako, dispenser merek Miyako Bapak Ibu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah tempat panggang daging ya, untuk buat steak Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu lagi makan di steak 21 ya Bapak Ibu. Kita akan panggil ya untuk pencabut nomor yang terakhir. Kita panggilkan kepada Boksu Agus Hukom sebagai pimpinan jemaat ya. Ini kita yakin ya Bapak Ibu berdoa, waktu kita tinggal sebentar untuk 3 nomor ini. Bahkan yang sedang menonton juga berharap untuk mendapatkan hadiah ini bawa pulang. Satu dulu Pak, satu dulu kita buka. Oke, yang pertama untuk steamer pot. Kristina Purnamasari, kasih tepuk. Ya, siapa Pak sekali? Kristina Purnamasari. Ya, dari unit SMA ya, Ibu CS, Ibu Kristina Purnamasari kasih tepu. Selamat buat Ibu Kristina yang mungkin sering memasak di rumah. Oke, yang kedua, kita kacau lagi. Ya. Kedua untuk dispenser Miyako, semoga MC yang mendapatkan. Alfianto. Yes. Alfianto itu Bang Anto. Iya, ternyata Bang Anto mendapatkan sebuah dispenser untuk dibawa pulang Bang Anto ya. Selamat buat Bang Anto. Kemudian yang terakhir,
Ini hadiahnya luar biasa ini ya. Ini dari luar negeri ya Bapak Ibu ya. Ini persumbangan dari pengurus yayasan ya. Oke, Bapak Ibu yang terakhir. Oke, diaduk lagi. Semoga Bok Sula yang mendapatkan. Syafarudi. Iya. Yang mendapatkan adalah Syafarudi. Ini adalah Bang Rudi. Bang Rudi ini ya. Bang Rudi ya. Ini ya Bapak Ibu, tidak ada kecurangan. Bang Syafarudi. Selamat buat Abang yang sudah membawa pulang hadiah. Jadi Bapak Ibu, terima kasih buat Boksu. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ya kita yang ada di sini berikan dulu tepuk tangan buat kita semua ya. Ya, walaupun kita yang di sini menonton berharap membawa pulang hadiah, tetapi tidak beruntung ya, kurang beruntung ya. Tapi tidak masalah karena firman Tuhan yang disampaikan itulah yang paling utama. Bagaimana kita boleh percaya bahwa Allah beserta dengan kita. Baik Bapak Ibu, di penghujung acara kita Bapak Ibu, sekali lagi untuk semua Bapak Ibu yang tadi sudah mendengarkan nama dan kemudian bisa membawa pulang hadiah, nanti hadiah itu akan segera diklaim kepada panitia, kepada Pak Manar Saragi ya. Baik Bapak Ibu, akhir kata kami mengucapkan selamat Hari Natal dan menyambut Tahun Baru 2021. Shalom, sampai jumpa tanggal 8.